Yang terhormat Ibu Sungkowo selaku Ketua KWT Wanodyo Desa Kalirejo, Kelurahan Kalirejo. Yang terhormat Ibu Insinyur Rosi Kartikosari PMP selaku pembimbing eksternal dari kami dan dari Kecamatan BPP Kecamatan Lawang. Perkenalkan Ibu, saya Diki Wahyudi, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dari jurusan Pertanian. Adapun saya mewakili teman-teman saya untuk sekedar sambutan. Dan tujuan kami di sini pada penyuluhan kali ini untuk menyebarkan informasi dan inovasi dan ikut andil dalam pembangunan pertanian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke materi mengenai pembuatan pupuk organik cair dan cara aplikasinya. Baiklah, jadi ibu-ibu, nanti misalnya ada sesuatu yang kurang mengerti langsung saja masuk biar ada diskusi yang dua arah. Jadi bisa saling bertukar informasi Bu. Mungkin ibu-ibu semuanya mungkin pernah membuat dan mungkin ada kendala, nanti bisa langsung saja. Kita ketahui sendiri pupuk organik cair ini sebenarnya banyak bahan-bahan alam yang bisa digunakan. Dan untuk kali ini saya menggunakan limbah air leri. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri biasanya ibu-ibu setelah masak itu dibuang dan sia-sia gitu, mengalir ke saluran air dan tidak termanfaatkan. Oleh karena itu sebenarnya ini judulnya simple, tapi harapannya bisa diaplikasikan setelah pemberian materi. Dan secara harfiah, pupuk organik merupakan hara yang dibutuhkan tanaman. Nah, pupuk organik sendiri sebenarnya tidak bisa dibutuhkan secara utuh. Jadi tetap harus ada pupuk-pupuk berimbang lainnya gitu. Jadi ini hanya kelebihannya itu pupuk organik ini unsur mikronya yang lebih dari pupuk kimia. Dan pupuk organik ini merupakan yang tidak mengandung residu yang berbahaya bagi tanaman itu sendiri, tanah itu sendiri, dan pada saat kita konsumsi makanannya itu juga tidak membuat tubuh kita terkontaminasi sama unsur-unsur kimia. Baiklah, langsung praktik saja. Jadi yang saya pakai komposisinya untuk air lerinya itu kurang lebih 10 liter. Dan sebelumnya bahan-bahannya dan alat-alatnya mudah, bisa menggunakan, kalau ini saya menggunakan dirijen ukuran 20 liter. Lalu ada botol dan selang sebagai pembuangan gasnya. Lalu untuk bahannya ada air leri, ada tiga macam air leri, ada bisa menggunakan tetes ataupun larutan dari gula aren atau gula pasir. Dan yang terpenting adalah adanya kombinasi dari E4 sendiri sebagai dekomposernya. Dan maka kita langsung ke langkah saja. Badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Nah, kenapa menggunakan limbah air leri? Selain untuk memanfaatkan limbah, air leri sendiri mengandung karbohidrat, vitamin dan mineral, serta zat pati yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, dari kurang lebih 10 liter kita aplikasikan dengan kombinasi E4. Bisa menggunakan 1 sampai 2 tutup botol.
karena di satu botol saja mengandung miliaran dari bakteri baik itu sendiri. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Selanjutnya, bahan yang ketiga, saya menggunakan larutan dari gula aren. Kenapa memakai ini? Karena gula aren bisa pakai tetes juga. Ini merupakan makanan dari bakterinya. Jadi harapannya bakteri yang sudah dicampurkan di aleri ini bisa aktif. Karena posisi di RM4 ini inaktif, Ibu. Dia itu tidak berkembang, tidak mendekomposer. Jadi sebenarnya air laru sendiri bisa langsung digunakan ke tanaman. Akan tetapi bentuknya masih kompleks. Seperti kita makan, kita butuh mengunyah. Nah, dari hasil kunyahan ini, dari kunyahan dari bakteri itu sendiri, itu membuat larutan-larutnya ini menjadi sederhana. Jadi ibarat mempercepat proses fermentasi itu sendiri. Kita menggunakan untuk 10 liter 2 tutup botol M4 dan tambahan makanannya itu sekitar bisa pakai 200 sampai 250 ml gula aren yang sudah dicairkan. Kemudian kita aduk-aduk saja. Nah, nanti hasilnya bisa langsung dimasukkan ke dalam wadahnya. Nanti misal ibu-ibu mengaplikasikan, nggak perlu yang besar-besar, bisa pakai botol saja, satu botol ini. Nanti pakai selang juga, disambungkan ke botol yang kecil. Untuk pembuangan gasnya ini menyentuh air, Bu, masuk. Sementara untuk di wadahnya ini ngambang. Jadi harapannya setelah dimasukkan maka terjadi fermentasi. Di dalam sini gas-gas yang ini akan naik dan masuk ke dalam sini. Dan sebenarnya tanpa ini juga bisa. Akan tetapi kita agak rumit, setiap hari harus membuka buang gasnya. Kalau tidak akan terjadi meledak gitu. Jadi setelah masuk kita tunggu. Kita taruh di tempat yang agak gelap, jangan di bawah sinar matahari secara langsung. Dan untuk waktu fermentasinya bisa 7-10 hari. Dan misalnya untuk tanaman padi sendiri, dari jurnal itu lebih baik sampai 14 hari. Kalau untuk horti sayuran, pakcoy, cabai itu cukup 7-10 hari. Nah, untuk bagaimana pengaplikasiannya, misal sudah, contohnya ini Ibu kemarin saya sudah buat. Monggo misal mau. Jadi yang ini sudah sebelumnya sudah saya pembuatan. Dibuka dulu, dibuang gasnya, baru dicium. Jadi ciri-ciri VOC yang berhasil itu berbau seperti tape cuma segar. Dia nanti pada prosesnya 3, 4 hari, 5 hari ada gelembung-gelembung, Bu. Nah itu juga salah satu gasnya, nanti dia akan mengalir ke pembuangannya. Nah untuk aplikasinya, misal untuk saya contohkan, ini kan kurang lebih 200 mili ya, 200-250 mili. Misal ini kan di dalam itu pekatan, jadi mesti harus dilarutkan ke dalam air. Jadi perbandingannya misal 200 maka dibanding 1:10. Berarti kurang lebih satu ini ke 2 literan, 2 liter sampai 2 liter setengah. Misalnya kayak ibu-ibu membuat 1 liter, berarti pekatannya setelah fermentasi harus dicampurkan ke air 10 liter. Nah itu untuk anjuran fase, karena misal kita ambil tanaman cabai aja yang sudah teman-teman kemarin buat di lahan. Kalau untuk cabai sebelum masa berbunga
bisa pakai yang 1:10. 1 liter berbanding 10 liter air. Sementara udah pada fase berbunga dan berbuah, bisa kita lebih pekat lagi, 1:5 atau 1:4. Jadi 1 liter pekatan dicampurkan dengan 4 liter air. Nah, untuk aplikasinya bisa seminggu, cukup sekali aja, bisa disemprotkan ke tanaman, bisa juga dituangkan langsung ke perakaran. Tapi untuk efektifnya ini memang